Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Anthem untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Wuxian dan yang lainnya saat itu telah melakukan upacara pemakaman untuk Qing. Seketika tiba-tiba Lan Zhan kembali mendapatkan sinyal dari jimat yang dia bawa. Lalu mereka pun langsung segera pergi ke sana. Sesampainya di sana, mereka melihat Song Lan yang saat itu sedang melihat jasad dari Xin Chen. Lan Zhan saat itu memberikan pedang milik Xin Chen yang dia ambil dari Sueyan. Setelah itu mereka pun berpamitan dan Song Lan kali ini akan melanjutkan perjalanannya. Lalu jimat yang dibawa oleh Lan Zhan saat itu kembali merespon dan mengarah ke sebuah peti kosong. Mereka pun mencoba untuk memeriksa peti tersebut, yang ternyata di dalam peti itu terdapat peti lagi. Tanpa diduga ternyata di dalam petinya itu terdapat jasad dari Tuan Golok Merah. Yang singkatnya Wuxian dan Lan Zhan langsung pergi ke sebuah desa di dekat sana untuk melaporkan kejadian ini kepada Lan Xichen. Di sana mereka berdua mencurigai pemimpin sekte emas yaitu Guang Yao sebagai dalang dari semua kejadian ini. Namun Lan Xichen saat itu tidak langsung menerima kecurigaan tersebut dikarenakan mereka masih belum memiliki bukti yang kuat. Lalu dia menyuruh mereka berdua untuk mencari bukti dan ikut ke sekte emas, yang dimana sekte emas ini akan mengadakan pertemuan dengan para sekte besar. Dan beberapa hari pun telah berlalu, mereka telah sampai di sekte emas, yang di saat itu Guang Yao ini masih belum bisa mengetahui jika Wuxian telah dibangkitkan. Oleh karena itu Wuxian mencoba untuk berkeliling di sekitar istana, hingga pada akhirnya dia telah berhasil menemukan ruangan tempat Guang Yao berada. Lalu Wuxian kemudian menjalankan rencananya, yang di saat itu mencoba masuk ke dalam ruangan tersebut menggunakan sebuah boneka kertas. Yang dimana saat itu Guang Yao sedang berselisih dengan istrinya. Mereka sedang membicarakan tentang seseorang pengkhianat yang telah menyebarkan rahasia Guang Yao. Namun saat itu istrinya Guang Yao tidak ingin memberitahukan siapa orang yang telah berkhianat tersebut. Sehingga pada akhirnya membuat Guang Yao ini marah. Dan dia pun kemudian membius istrinya dengan membawanya ke dalam sebuah ruangan yang ada di balik sebuah cermin. Sedangkan Wuxian saat itu terus mengikuti mereka menggunakan boneka kertas sambil mencari barang bukti. Hingga pada akhirnya Wuxian telah menemukan sebuah bukti berupa buku petunjuk tentang jimat yin dan juga potongan kepala Tuan Golok Merah yang dia simpan di sana. Lalu dengan cepat Wuxian pun menggunakan kekuatannya untuk melihat seperti apa yang dialami Tuan Golok Merah sebelum kematiannya tersebut. Lalu kita pun diperlihatkan kejadian di masa lalu, yang dimana saat Guang Yao masih menjadi bawahannya Tuan Golok Merah. Guang Yao ini adalah anak dari pemimpin sekte emas, namun dia selalu diremehkan oleh semua orang dikarenakan ibunya ini hanyalah seorang selir. Tuan Golok Merah saat itu mencoba untuk menjadikan dia sebagai bawahannya. Semua itu bertujuan agar dia tidak lagi diremehkan. Namun beberapa tahun setelah itu di saat sekte raya sedang diserang, Tuan Golok Merah melihat dia sedang membunuh anggota sekte raya dengan alasan dia sedang emosi karena selalu diremehkan. Oleh karena itu Tuan Golok Merah pun saat itu mengusirnya dari sekte raya, hingga pada akhirnya dia pun bergabung dengan sekte Wen. Dari sinilah terlihat sikap asli dari Guang Yao. Dia pun mengaku jika bergabung dengan sekte Wen hanya untuk menjadi mata-mata. Hingga sampai saat peperangan melawan Wen Rohan telah selesai, Guang Yao ini telah diakui oleh sekte emas dikarenakan dialah orang yang telah membunuh Wen Rohan. Sementara Tuan Golok Merah saat itu masih menaruh curiga terhadapnya. Dia pun mencoba mendatangi Guang Yao dan di sini dugaannya pun ternyata benar. Secara diam-diam Guang Yao telah meracuni Tuan Golok Merah hingga sampai pembuluh darah di tubuhnya ini rusak dan dia pun tewas di sana. Kembali ke masa sekarang, penyamaran Wuxian yang menggunakan boneka kertas telah diketahui oleh Guang Yao. Hingga pada akhirnya dia pun berusaha untuk kabur dari sana. Hingga di saat kondisi terdesak, kemudian Wuxian melihat ada pedang lamanya yang tersimpan di sana. Dia pun langsung memanfaatkan pedang tersebut untuk kabur dari sana. Hingga sampai di saat dia telah kembali ke tubuh aslinya, Wuxian pun menceritakan semua yang dia lihat dan kejadian yang telah dialami oleh Tuan Golok Merah tersebut. Lalu kemudian mereka berdua pun langsung bergegas untuk masuk ke ruangan rahasia itu untuk mendapatkan sebuah bukti.
Namun sesampainya di sana, mereka pun bertemu dengan Guang Yao yang mencoba berpura-pura seakan-akan tidak tahu apapun. Mereka berdua pun meminta Guang Yao untuk memperbolehkan mereka masuk ke ruangan rahasia tersebut. Namun anehnya ketika masuk ke dalam, mereka berdua tidak menemukan kepala Tuan Golok Merah dan juga bukti-bukti lainnya yang kemungkinan sudah lebih dulu dipindahkan oleh Guang Yao ke tempat lain dan telah diganti dengan sebuah pisau langka. Guang Yao pun berkata jika pisau tersebut memiliki kekuatan yang sangatlah kuat sehingga pisau itu pun diberikan segel olehnya. Lalu kemudian istrinya Guang Yao yang pada awalnya hanya diam, seketika langsung mengambil pisau tersebut dan melakukan bunuh diri. Di sana Guang Yao mencoba berpura-pura menjadi korban, sehingga membuat semua orang di sana malah menjadi curiga kepada Wuxian. Dia juga berkata tentang bagaimana Wuxian bisa mengetahui tempat tersebut dan terus-menerus mendesaknya. Yang dimana hal itu membuat semua orang di sana langsung menyerang Wuxian. Lalu karena keadaannya sedang terdesak, Wuxian pun mengambil pedang lama miliknya yang tersimpan di tempat tersebut. Yang dimana sejak kematian Wuxian 16 tahun yang lalu, pedang miliknya itu tersegel dan tidak ada satupun orang yang bisa menggunakannya. Sehingga semua orang di sana pun terkejut melihat hal itu. Hingga pada akhirnya identitas Wuxian ini telah diketahui oleh semua orang yang ada di sana. Lalu kemudian dia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun di saat kepergiannya tersebut, dia pun dihadang oleh Jingling yang sangat dendam kepada Wuxian. Namun di satu sisi Jingling ini merasa kebingungan dikarenakan ternyata orang yang telah menyelamatkannya ini adalah Wuxian. Lalu dengan perasaan yang bimbang dia pun menusuk Wuxian dan kemudian membiarkannya pergi begitu saja. Singkatnya mereka pun telah sampai di rumahnya Lan Zhan yang berada di Sekte Gusu. Yang ternyata saat itu Lan Xichen dari awal sudah mengetahui identitas dari Wuxian. Lalu dia pun mengizinkan Wuxian untuk tinggal di sana. Hingga sampai tuduhan Wuxian terhadap Guang Yao ini terbukti benar. Lalu untuk meyakinkan Lan Xichen, Wuxian saat itu membahas tentang lagu yang pernah diajarkan oleh Lan Xichen kepada Guang Yao untuk menenangkan pikirannya. Namun saat itu lagu yang dimainkan Guang Yao terdengar berbeda, sehingga mereka pun beranggapan jika Guang Yao ini memiliki maksud lain dan kemudian segera bergegas menuju perpustakaan untuk mencari tahu hal tersebut. Sesampainya di sana, mereka pun menemukan catatan yang berisikan lagu yang dimainkan oleh Guang Yao, yang ternyata lagu tersebut adalah lagu untuk kekacauan, yang memiliki efek bisa membuat emosi seseorang menjadi kacau. Namun di saat mereka memeriksa catatan tersebut, ada salah satu bagian yang hilang. Maka dari itu mereka pun beranggapan jika Guang Yao ini sengaja untuk menggabungkan lagu ketenangan dengan lagu kekacauan, yang bertujuannya ini untuk membunuh Tuan Golok Merah. Lalu untuk membuktikan kebenaran tersebut, Lan Xichen mencoba untuk memainkan lagu itu dikarenakan sebelumnya dia belum pernah memainkannya. Lalu setelah itu dia pun berjanji kepada Wuxian dan Lan Zhan jika dia akan berhati-hati kepada Guang Yao jika semua ini sudah terbukti. Keesokan harinya Guang Yao datang ke Sekte Gusu untuk bertemu dengan Lan Xichen. Saat itu dia pun memberikan sebuah kabar jika dia bersama dengan sekte lain akan pergi ke Bukit Pengasingan. Yang semua itu dikarenakan dia menuduh Wuxian telah melakukan ritual pemanggilan zombie. Bahkan Guang Yao juga telah merencanakan penyerbuan untuk menangkap Wuxian. Lalu kemudian dia pun langsung segera pergi dari sana. Setelah itu Lan Xichen memerintahkan Wuxian dan Lan Zhan untuk pergi lebih dulu ke Bukit Pengasingan bertujuan untuk melihat keadaan di sana. Sedangkan dirinya saat itu akan pergi ke Sekte Mas untuk melakukan sebuah rapat. Yang singkatnya mereka berdua pun telah pergi. Namun di tengah perjalanan mereka menemukan sesuatu yang aneh, yang pada awalnya mereka menduga itu adalah zombie. Namun setelah diperiksa ternyata itu adalah Wen Ning. Di sini Wen Ning pun menjelaskan jika selama ini dia telah mengikuti mereka berdua. Bahkan dia telah menyingkirkan banyak zombie sebelum mereka sampai di sana. Lalu kemudian mereka bertiga pun langsung pergi ke Bukit Pengasingan tersebut. Sesampainya di sana, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok zombie. Namun beruntungnya zombie itu dapat dengan mudah dikalahkan oleh mereka. Yang setelah itu mereka pun bertemu dengan Jingling bersama dengan rombongannya, yang kondisi mereka saat itu sedang diikat. Sehingga Wuxian pun langsung menyuruh Wen Ning untuk membebaskan mereka. Dan tak lama setelah itu para kultivator dari berbagai sekte telah sampai di sana dan telah siap untuk menangkap Wuxian. Namun setelah melihat Wuxian yang menyelamatkan Jingling, pendapatan mereka kini terbagi menjadi dua, yang dimana sebagian dari mereka percaya jika Wuxian ini tidak mungkin bersalah.
Hingga sampai di tengah perdebatan mereka tiba-tiba kedatangan sekelompok zombie. Lalu di sini terjadi sebuah keanehan yang dimana tiba-tiba mereka kehilangan kekuatan setelah menyerang zombie tersebut. Lalu Xian pun menyeru mereka semua untuk masuk ke dalam dan membuat sebuah segel. Sedangkan Wuxian dan Lanzan mencoba menahan para zombie tersebut. Setelah mereka semua telah berhasil masuk, Wuxian yang saat itu mencurigai salah satu dari pemimpin sekte Shu, yang merupakan sekte kecil yang juga ikut dalam rombongan tersebut. Yang saat ini dia menduga jika sekte itu menggunakan lagu kekacauan di saat mereka melawan zombie ini, yang dimana hal itu membuat orang di sekitarnya ini kehilangan kekuatannya. Bahkan Wuxian juga saat itu menyuruh mereka untuk mengulangi lagu yang dia mainkan sebelumnya. Lalu pemimpin dari sekte Shu yang bernama Suse langsung mencoba menyerang segel penahan yang mereka buat. Lalu kemudian langsung melarikan diri dari sana menggunakan kekuatannya. Setelah melihat kejadian tersebut, Wuxian sangat yakin jika dia adalah orang misterius yang mereka temui sebelumnya. Dia juga percaya jika itu adalah pengendali dari para zombie yang menyerang mereka. Semua itu dikarenakan dia pernah mengambil jimat Yin dan Shuyan sebelum kematiannya. Lalu dikarenakan segel penahan telah rusak, para zombie pun kini telah masuk ke dalam sana. Dan jumlah mereka sangatlah banyak. Oleh karena itu, Wuxian mencoba menuliskan sebuah mantra di bajunya, bertujuan untuk memancing para zombie agar mengikutinya. Sehingga aksinya tersebut tentu saja dibantu oleh Lanzan. Sedangkan para kultivator lain telah berhasil keluar. Mereka semua kemudian pergi menuju sekte Jiang, bertujuan untuk beristirahat dan memulihkan kekuatan mereka. Di malam harinya, ketika semua sekte sedang berkumpul, tiba-tiba Lanzan mendapatkan laporan jika ada dua orang wanita yang ingin bertemu dengan mereka. Yang pada awalnya ia menolak pertemuan tersebut. Akan tetapi setelah diberitahu jika mereka berdua ini telah mengetahui kejadian sebelumnya, lalu mereka berdua pun langsung dibawa menuju tempat berkumpulnya para sekte. Yang ternyata tujuan mereka datang ini untuk bereaksi dan memberikan bukti tentang kejahatan yang telah dilakukan oleh Guang Yao. Diketahui wanita yang pertama itu adalah seorang selir yang telah disekap oleh Guang Yao selama 11 tahun. Dia pun menceritakan jika dulu dia bersama dengan wanita lainnya dipanggil ke istana untuk melayani ayahnya Guang Yao. Namun sampai saat ayahnya ini meninggal, semua wanita lainnya dibunuh terkecuali dengan dirinya yang disekap di suatu tempat. Hingga pada akhirnya dia pun telah dibebaskan oleh seseorang yang sampai saat ini masih misterius. Sedangkan wanita yang kedua itu adalah pelayan pribadi dari istrinya Guang Yao. Di sini dia memberitahukan sebuah kebenaran yang dimana majikannya ini adalah kakak beradik, namun dari ibu yang berbeda. Guang Yao yang saat itu memaksa istrinya ini untuk menikah. Semua itu bertujuan untuk mengincar kekuasaan sekte emas, yang dimana semua itu berkaitan dengan rumor yang dulu beredar jika Guang Yao ini telah membunuh anaknya sendiri. Lalu setelah mendengar penjelasan dari mereka berdua, semua sekte yang sedang berkumpul saat itu memiliki rencana yang sama, yaitu untuk menangkap Guang Yao. Namun mereka saat itu masih merasa ada yang aneh tentang siapa orang yang telah mengirim mereka berdua. Sebelum kepulangannya, terlihat Wuxian saat itu mengajak Lanzan untuk memberikan penghormatan kepada sekte Jiang. Namun Jiang Cheng yang melihat Wuxian dia seperti tidak terima dan masih menyimpan dendam kepadanya. Lalu kemudian dia pun meluapkan dendamnya dan menantang Wuxian ini untuk bertarung. Akan tetapi saat itu Wuxian tidak menanggapi tantangan tersebut dan dia malah seketika jatuh pingsan. Sehingga Jiang Cheng yang saat itu menganggap Wuxian ini hanyalah berpura-pura dan kemudian langsung menyerangnya. Namun beruntungnya saat itu Wenning datang untuk menyelamatkannya. Di saat itu Wenning menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kemudian menyuruh Jiang Cheng untuk mencabut pedang milik Wuxian. Jiang Cheng saat itu sangat terkejut dengan pedang Wuxian yang bisa dia tarik. Lalu Wenning menjelaskan jika dulu Wuxian telah berkorban dengan memberikan roh miliknya kepada pedang tersebut. Semua itu bertujuan agar Jiang Cheng ini bisa menggunakan kekuatannya kembali. Maka dari itu dia bisa menggunakan pedang milik Wuxian. Kemudian setelah mengetahui semua itu, Jiang Cheng pun langsung pergi dari sana.
Singkatnya, Wuxian ini telah kembali sadar dari pingsannya. Lan Zhan saat itu memberitahukan Wuxian jika dia mendapatkan kabar tentang Guang Yao yang sedang berada di sebuah kota. Lalu kemudian mereka berdua langsung segera pergi untuk menyelidiki tempat ini. Keesokan harinya, mereka pun telah sampai di kota tersebut, yang di saat itu hanya terdapat sebuah kuil yang sangatlah ramai. Mereka pun mencoba untuk berkunjung ke sana, hingga di saat itu Lan Zhan merasakan ada sebuah tekanan yang berasal dari segel roh. Namun dikarenakan kondisinya ramai, mereka pun kemudian memutuskan untuk pergi dari sana. Di malam harinya, mereka kembali ke kuil tersebut. Lalu setelah memeriksa tempat itu, mereka pun mendapatkan sebuah gerbang yang disegel oleh semacam pelindung. Sehingga hal itu membuat Wuxian dan Lan Zhan semakin curiga dan memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam. Sedangkan Wenning saat itu disuruh untuk mengawasi keadaan di luar. Hingga di saat mereka sedang memantau aktivitas di dalam itu, ternyata semua biksu di sana bukanlah seorang biksu asli. Yang di saat itu juga ada Lan Xichen yang sedang berkunjung di sana. Lalu seketika ada Qingling bersama dengan anjing peliharaannya. Anjing miliknya itu sedang berlari menuju kuil dan tidak berani menggonggong ke arah kuil. Yang dimana hal itu membuat Qingling menjadi penasaran dan mencoba untuk mengintip ke dalam. Namun ketika dia baru saja melihat ke dalam, di sana sudah ada banyak pasukan yang akan menyerangnya. Beruntungnya saat itu Wuxian langsung segera menyelamatkannya dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Lalu seketika Guang Yao datang dari belakang. Dia saat itu mencoba menyandra Wuxian dengan menyuruh Lan Zhan dan Lan Xichen untuk menuruti perintahnya. Yang di saat itu Qingling yang mencoba kabur dari sana telah tertangkap. Yang ternyata Guang Yao ini sedang melakukan sebuah penggalian. Tak lama kemudian setelah itu Suse pun datang ke sana membawa Wei Sang yang sedang tidak sadarkan diri. Di saat itu Guang Yao sangat sibuk dan memerintahkan Suse untuk mengawasi Wuxian dan yang lainnya. Tak lama setelah itu terdengar suara kegaduhan dari luar. Yang ternyata Jiang Cheng saat itu datang untuk menyelamatkan mereka. Namun ternyata di saat melawan Guang Yao, dia pun kehilangan konsentrasi dikarenakan Guang Yao terus memprovokasi dan mengingatkan dirinya tentang masa lalu. Yang dimana hal itu membuatnya terkena serangan dari Guang Yao sehingga membuatnya terluka. Namun di saat itu meskipun terluka, Jiang Cheng terus meluapkan emosinya kepada Wuxian. Namun saat ini dia telah memaafkan semuanya itu. Setelah itu terdengar suara teriakan seseorang di tempat penggalian, yang ternyata saat itu mereka telah berhasil menemukan sebuah peti. Akan tetapi peti itu mengeluarkan sebuah racun. Guang Yao yang datang ke sana tidak peduli dengan racun tersebut. Semua itu dikarenakan dia telah menanti-nantikan peti tersebut. Akan tetapi setelah peti itu dibuka, ternyata peti itu berisikan mayat Tuan Golok Merah. Wuxian yang melihat hal itu pun langsung mencoba memprovokasinya. Dia pun berkata jika ada seseorang yang telah mengetahui rencananya dan lebih dulu datang ke sana untuk menukar peti tersebut. Lalu kemudian dikarenakan peti itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Guang Yao, dia pun memutuskan untuk segera pergi dari sana. Hingga di saat Guang Yao ini akan pergi, Wuxian berkata jika dia akan dihantui oleh Tuan Golok Merah dan terus mencoba membuatnya ketakutan. Semua itu bertujuan untuk mengulurkan waktu, hingga pada akhirnya Lan Xichen yang telah berhasil memulihkan kekuatannya dan kemudian langsung menyerang Guan Yao. Di sana Guan Yao yang merasa tidak akan sanggup melawan mereka. Dia pun kemudian mengakui perbuatannya selama ini. Kemudian Lan Xichen yang mengetahui hal tersebut merasa sangatlah kecewa. Dikarenakan dia selama ini menganggap Guang Yao ini sebagai orang terdekatnya. Kemudian di hadapan semua orang, Guang Yao mencoba berpura-pura menyesali perbuatannya dan berlutut meminta maaf. Hingga sampai semua orang yang ada di sana lengah, Guang Yao menggunakan sebuah benang kawat yang dia sembunyikan untuk menyandra Qingling. Namun seketika tiba-tiba ada seseorang yang terlempar masuk ke dalam kuil. Lalu datang seseorang yang memakai baju hitam dan membawa pedang besar. Yang ternyata dia adalah Wenning yang saat itu telah dirasuki oleh roh dari Tuan Golok Merah. Yang di saat itu Wenning mengamuk dengan mencoba menyerang Guang Yao. Kemudian Lan Zhan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Guang Yao, sehingga membuat dirinya ini tidak berdaya. Setelah itu mereka semua mencoba untuk menghentikan Wenning. Lalu di saat Wenning akan menyerang Qingling, dia mendengar suara teriakan dari Wuxian, sehingga hal itu membuat dirinya tersadar dan mencoba untuk menghentikan pedang tersebut. Melihat hal itu, Jiang Cheng saat itu membawa seruling lama milik Wuxian dan langsung melemparkannya. Kemudian di sini Wuxian menggunakan seruling itu untuk mengendalikan roh dari pedang tersebut dan menyegelnya ke dalam peti Tuan Golok Merah.
Hingga sampai pedang itu akan dimasukkan ke dalam peti, terdengar suara teriakan Wei Sang yang meminta tolong. Dia sangat ketakutan dikarenakan akan dibunuh oleh Suse. Hingga pada akhirnya hal itu membuat Uxian kehilangan konsentrasi, sehingga membuat roh pedang itu lepas kendali dan menyerang Suse hingga membuatnya tewas di sana. Setelah itu mereka pun langsung bergegas untuk menyegel pedang tersebut bersama dengan jimat Yin ke dalam peti Tuan Golok Merah. Hingga pada akhirnya mereka pun telah berhasil menyegel pedang tersebut. Kemudian diperlihatkan Yan Shichen yang sedang mengobati Guang Yao dan Wei Sang. Kemudian seketika Wei Sang ini berteriak agar dia menghindari serangan Guang Yao, sehingga hal itu membuat Lan Shichen ini tanpa sengaja menusuk Guang Yao. Lalu kemudian Guang Yao ini menarik Lan Shichen bersamaan dengan pedang yang menusuknya ke arah peti Tuan Golok Merah, sehingga membuat darahnya ini menetes ke dalam peti Tuan Golok Merah, yang dimana hal itu bertujuan untuk membangkitkan kembali roh dari Tuan Golok Merah tersebut. Setelah itu tiba-tiba muncul aura jahat dari dalam peti itu, hingga membuat kuil itu menjadi hancur. Kemudian diperlihatkan sebelum kematiannya ini, Guang Yao pun mencoba untuk mendorong Lan Shichen agar dia selamat dari reruntuhan. Setelah kejadian tersebut, luka terakhir Uxian telah menghilang, yang dimana hal itu menandakan jika dia telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh seseorang yang memanggil arwahnya untuk membalaskan dendam. Setelah itu semua orang pun datang menemuinya, dan mereka semua telah mengetahui tentang kejadian yang sebenarnya. Yang singkatnya beberapa hari kemudian, Uxian mengunjungi Sekte Gusu. Lalu tanpa diduga ternyata Lan Shan memberitahukan Uxian jika dia telah resmi menjadi ketua Sekte Gusu. Lalu mereka juga bertemu dengan Wei Sang yang saat itu berkunjung ke sana. Di saat itu mereka pun membicarakan tentang siapa yang membawa dua wanita yang menjadi korban Guang Yao, bahkan orang yang memindahkan jasad Tuan Golok Merah tersebut. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film. See you, undur diri dan salam Sundaners.